Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama David Nurbianto. Kan gue udah pernah diwawancara sama Iya, lo. yang Gimana kedua kalau ini. sekarang gue yang wawancara? Oh, jangan dong. Ya. Gue enak kalau wawancara tuh enak dengerin cerita orang. Oh iya. Dibanding harus bercerita, gue lebih senang dengerin cerita orang sih sebenarnya. Gitu. Ngomongnya lebih sedikit ya. Ngomongnya lebih sedikit gitu. Apalagi kalau dapat yang paling gue demen tuh kalau wawancara dapat orang yang gue tanya dikit dia ngomong banyak. Nah itu gue demen banget dah. Bener-bener. Jadi nggak Siapa ribet. tuh ya biasanya yang kayak gitu? Hampir semua sih. Hampir semua. Yang paling ini yang udah pernah datang ya. Coki. Nah gue demen tuh. Ditanya dikit Jangan dikit panjang. ngomongnya kesana kemari gitu. Nah gue demen. Panji juga termasuk. Gitu. Mempermudah tugas gitu kan. David Nurbianto ini udah 2 kali. Waktu itu kita masih di rumah sana ya, Pit. Ya Allah, Cing, makanya nih pesat banget nih perkembangan. Ayo, kalau ada investor nih, bukan kaleng-kaleng nih program. Iya. Gue inget banget kita masih di bawah duduk, Di bawah Cing. duduk, Kagak iya. boleh ngerokok lagi karena Iya. di dalam rumah lu kan. Iya. Ayo ngerokok dulu, puas-puasin, ntar Iya. kita mulai nggak boleh ngerokok. Gue inget banget tuh. Masih sambil makan gorengan. Bener. Sekarang udah ada background, Anjay. TV, Ini gue LED. di endorse sama Raja IT. Wih, 65 inch. 65 inch. Dikirimnya 65 hari. 1 inch. Lu yang ngerakit sendiri dong. Kagak nih 65 inch. Kobas ini. Keren Kobas, thank you ya Raja IT. Ondel-ondel di endorse. Enggak, ondel dari rumah lama. Oh, Di keren. endorse. Oh, kaget gua. Ya ada ini. Ada pulpennya TV-nya. Ya touchscreen, Pit. Canggih bener. Ah, serius sih? Ya Allah. Pit. Nggak ada lagi di rumah gua, nggak ada. Ya, lu kayaknya meragukan banget touchscreen, Pit. Tuh. Gokil. Gokil emang. Yang mana? Pit, tolong Ini. Pit. 2 kali. Tuh. Ini. Gedein. Sat, 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 sat. Yo man. Iya. Dah, lo kagak percaya kan lu udah pegang sendiri. Dikontrakin kan itu TV? Gede banget ini. Iya. Gede banget. Ya beginilah Pit, perkembangan YouTuber aki-aki. Pesat banget, Bang. Iya. Pesat. Pesat banget, Cing, asli. Sampai Pak Jarwo ngikut-ngikut kan. Pak Jarwo juga semangatnya oke tuh. Gua kemarin syuting diajak dia. Pit, apa namanya, main ke YouTube gua. Iya, ditelepon tuh ternyata sama Ajul. Ternyata pas datang gua kira diwawancara kan. Ternyata suruh main sketsa, Cing. Main sketsa komedi gitu. Nah, yang kocaknya kan Pak Jarwo ngedirect tuh. Pit, udah siap? Ayo, gua bilang kayak gitu. Ayo, nah namanya layaknya syuting kan ada reading dulu, Cing. Ada reading, terus kalaupun take pertama kan pasti dikoreksi. Iya. Kamera on, oke, action. Bla 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 bla. Oke, cut gitu. Yuk udah. Maksudnya gini kan gue ngarep dikoreksi ya, Cing, ya. Maksudnya gue pengen gitu disamperin, Pit, lu kurang ini. Ntar lebih ini. Udah, Cing. Udah. Cukup. 1 take doang. Dia Terus juga- gue tanya, Pak nggak dikoreksi? Udah kelamaan. Maksudnya dia nih syuting nyari lucu apa nyari cepet? Dari cepet. Gua Lucu hanya bonus. Jadi dinilainya dari kecepatan syuting. makanya. Kan kita kalau komedian kan biasanya kalau dikoreksi kita bisa baru kepikiran yang lain nih supaya benar. lebih bagus dari yang take Iya. pertama. Pengennya gitu, sama Pak Jarwo kagak dikasih. Iya. Udah kita pindah ke depan. Pak Jarwo ngedirect lagi. Lucu banget emang Pak Jarwo. Bener-bener. Iya. Ngopi dulu, Pit. Siap, Cing. Ngerokok nggak ngopi. Iya, nggak ngopi. Gahwa waduhon nih kalau lagi umroh. Gahwa, bener. Lo mau bikin Ayah Ikhlas, Pit. Berarti udah keberapa show yang keberapa nih, Pit? Ini special show yang kedua, Cing. Yang Ayah Nakal? Itu bukan special show. Itu Itu apa? sebenarnya adalah solusi batalnya gue bikin Ayah Ikhlas di tahun lalu karena pandemi. Oh, tapi ada pesawat. Pas. Akhirnya gue dapet juga kesempatan ini.
Jadi emang sering ini sih lewat pesawat di sini karena di sini dekat Halim. Oh, Halim, ya. 6 bulan. Anak kedua ini. Iya. Yang 9 bulan udah lahir kemarin. Iya. Ya, Ayah Nakal berarti itu karena Ayah Ikhlas gak jadi. Jadi Ayah Ikhlas ini Ayah Ikhlas ini show David yang berikutnya. Tapi Ayah Nakal ini adalah karena nggak jadi Ayah Ikhlas kemarin. Iya, niatnya direncanainnya sebenarnya tahun kemarin, Cing, sebelum pandemi malah gitu. Makanya sempat latihan di Ketawa kan tuh, di Ketawa Comedy Clubnya Kang Mo. Sempat latihan, nah itu mau nyari tanggal buat tahun 2020. Ternyata pandemi, nggak jadi. Nah, nggak jadinya itu kan maksudnya ya pukulan buat gue, karena itu gue harapin bisa jadi penghasilan pasif gue, pasif income gue, karena udah punya digital download gitu kayak teman-teman yang lain gitu. Nah beneran terbukti teman-teman yang lain tuh banyak selamat dari digital download walaupun nggak ada kerjaan, digital download mereka tuh masih menghasilkan uang. Nah makanya gue bilang kalau gue diem nunggu keadaan kondusif, kapan jadinya nih gue? Ya bikinlah Ayah Nakal yang bisa streaming. Dan itu di download juga, digital download. Ada juga. digital downloadnya, cuman kan itu dibagi berapa gue? Bagi 4. Oh sama panelis. Sama yang lain. Bagi 5 deh. Iya. Sama si Comikanya. Nah sekarang mau bikin sendiri setelah yang pertama lo di situ Babakan. Situ Babakan. Yang hujan. Hujan, Cing. Hujan, geledek. Itu adalah special show pertama mungkin komik di outdoor. Iya. Dan langsung dihujani. Bukan hujani tawa, tapi air. Bukan banjir tawa, bener air yang keluar gitu. Tapi lo tetap perform kan? Tetap perform, Cing. Pakai payung. Nah, Rahman ada nih, dia nonton juga. Pakai payung. Gini, Cing, pas show gitu, udah tuh lah, tiba-tiba geledek kenceng kan, gue masih lanjut, Cing. Geledek kenceng banget tuh, Cing, deket kan kalau geledek kenceng banget kan berarti deket ya. Nah itu alhamdulillah tuh gue megang mikrofon kan, itu kan listrik ya, kalau emang deket gue kesamber mati kan gue. Geledek kenceng banget, nah penonton tuh udah panik, Cing. Maksudnya udah awkward gitu. Ini lanjut nggak nih? Karena udah gelap segala macem. Tiba-tiba jatuh air satu-satu. Terus gue masih coba untuk menenangkan diri, Cing. Lanjutlah, walaupun agak goyang tuh, maksudnya beat gue, setnya segala macem. Nah tiba-tiba gue udah mulai konsentrasi luntur ketika penonton sudah mulai gelisah. Ngeliat atas, udah ngeliatin gue lagi tuh, ngeliat atas. Terus ada yang begini. Nyobain air bukan sih tadi gitu ya, apa keringet gue, apa muncratan gue. Udah celingak-celinguk ke temennya, gimana nih, gitu. Gimana nih, gitu. Jadi khawatir mereka. Nah dari situlah langsung hujan gede, udah gue berhenti. Mereka neduh, Cing. Gue masih diem di atas panggung tuh ya. Gue terpukul lah maksudnya. Aduh, gini amat nih hajatan gue gitu ya ibaratnya. Ya kan kalau orang hajatan ngawinin juga kalau hujan kan sedih ya. Iya. Takut yang kondangan dikit. Iya. Ya itulah rasanya. Tapi kan lo udah pada datang. Sebenarnya kalau untuk narik penonton udah pada ada kan? Iya. Ini terjadi di tengah-tengah kan? Tapi kan belum kelar, Cing, show gue. Maksudnya lebih kepada kepuasan batin. Kepuasan dan tanggung jawab gue sebagai penampil. Orang udah bayar, kok gue tuh gagal dalam penyelenggaraan. Nggak pakai pawang? Pakai, Cing. Kata pawangnya, nggak tahu nih alasan apa kagak. Katanya, Bang, kalah nih sama event di Bogor. Dah. Jadi hujannya digeser ke sini kayak tempat gua, Cing. Ya mungkin gua ngebayangin gini kali ya, pawang tuh saling dorong. Saling dorong gitu. Tapi event di Bogor. Tapi kalah event gua. Kan katanya kalau pawang pakai cabe, pakai apa gitu ya. Dia cabe yang misalnya lebih bagus kali. Rawitnya lebih pedas ya. Bisa jadi. Jadi lu udah pakai pawang ya? Udah pakai pawang. Dia bilang sampai muntah-muntah katanya pawangnya. Untuk ini? Iya, untuk nahan. Bang, sorry gua nggak kuat, Bang, sampai begitu. Maaf banget, maaf. Minta maaf dia. Gua nggak kuat, Bang. Maaf. Gua udah sampai lemes mau muntah gitu katanya. Nahan awan. Awan di tanah berdiri juga kuat dia. Lo nyerah sih? Pernah gak sih? Nyerah. Lu pawangnya nyerah.
Kayak film apa sih yang berkendara di atas awan? Sunggoku ya? Son Goku, Ya, Dragon ya? Ball. Iya, Dragon Ball ya. Awan Kinton ya. Lo pernah nggak ngeliat ini ya, memang lagi prakteknya pawang? Gue pengen ngeliat ya. Kayaknya dia cuma jagain dari gini doang gitu ngeliat. Bener, kayak gitu. Jadi dia diem di sudut mana gitu, di sudut mana dia diem. Kadang ngeliat ke atas. Nah kadang ada gerakannya juga, Cing, gue nggak tahu. Maksudnya kayak gerakan dia kayak gitu kayak ngegeser gitu. Gitu kayak ngusir. Kayak ngusir Pergi ya. lu. Jangan-jangan emang kayak gitu juga kayak. Jangan di sini, jangan di sini. Emang dia nggak bisa kontak ke yang di Bogor? Gesernya yang ke sebelah sono aja, Ya, gitu yang nggak ada tahu, event. Cing. Nggak ada WA grupnya apa Pawang? Nggak tahu, mungkin nggak satu manajemen kali. Iya kali ya. Seharusnya ada ya WA grup ya. Gue lagi dapat di sini nih. Gue mau dorong ke sini. Lo ada? Wah, gue ada di sini nih. Sorry nih. Jadi dia kerjasama antara Pawang dan Pawang untuk ngarahin ke suatu tempat. Apa dia nggak bisa ngarahin? Jadi harusnya dibelokin ya. Jadi tempat gue tuh dilewatin gitu ya, dibelokin. iya. Atau dia cuma bisa geser doang ya. Terserah awannya kemana. Aduh. Hujan, Cing. Terus gue nangis, Cing, itu di belakang panggung. Ini yang gue. Nah. Gue pengen membuktikan nih, katanya kalau nangis-nangis, viewers banyak, rating tinggi kalau di TV. Coba gue tanya. Itu pukulan banget tuh, Fit ya. Maksudnya dari sesuatu yang lo persiapkan lama, kayak lo mau persiapkan kelahiran anak pertama gitu. Tapi pas udah hari hanya justru lo harus menemui pukulan telak lah itu yang lo sendiri nggak bisa karena itu udah kuasa Allah. Betul. Untuk menurunkan hujan di situ. Itu gimana perasaan lo? Bagi seorang stand up comedian tuh special show tuh salah satu pencapaian tertinggi ya. Kayak kita ngelihat senior kita gitu. Kita salah satu pembuktian diri kalau kita tuh udah layak dibilang komika, udah bisa stand up sendiri durasi lebih dari 1 jam dan pengen ngeluarin apa yang pengen banget lo omongin. Nah buat gua yang persiapannya juga mati-matian gua karena gua ngesetnya tuh maksudnya gue pengen beda dari yang lain. Gue pakai ada tari-tarian kan karena gue ngangkat budaya Betawi, terus di tengah-tengahnya ada teatrikal, adu silat gue sama ada drama dikit deh. Sama si Apip sama si Diki waktu itu. Itu semua kita nangis. Gue nggak tahu anak-anak ikut nangis karena nguatin gue, karena kesian ngeliat gue atau gimana, tapi kayaknya sih gitu. Kayaknya ya Allah, apalagi mungkin Apip sama Diki gitu yang ngeliat banget gue tuh nyiapin ini tuh mati-matian banget gitu. Jadi gue sebagai yang punya show juga ngerasa gagal karena ya gue tuh ngajak lu semua tuh karena pengen lu semua tuh jadi sejarah di show gue, tapi kok sejarahnya yang justru malah jadi nggak enak gitu. Nah itu gue nangis sih di belakang panggung. Gue bilang, maksudnya nangis lebih ke ini mau lanjut apa enggak atau gimana, pertanggungjawaban gue ke penonton tuh kayak apa gitu. Itu komik-komik satu persatu nyamperin gue ke belakang. Banyak komik yang nonton juga banyak. Nangin gue gimana Fit. Tekanan juga berarti buat lo saat itu. Betul. Iya, gue malu lah, Cing, gitu. Ditonton temen-temen, ditonton senior-senior. Terus seberantakan itu show-nya gitu. Malu lah, Cing, gue. Nah terus akhirnya lama tuh, ibaratnya ada jeda bola, ada jeda pertandingan tuh, gue lama tuh untuk memutuskan nih lanjut atau enggaknya. Karena sempat break dulu berarti. Begitu hujan, lo sempat break dulu. Dan terus akhirnya mendengar masukan dari teman-teman juga banyak juga yang jangan dipaksa Bang David, takutnya petir kan itu bahaya karena kan gue megang mikrofon kan. Lebih kepada keselamatan gue. Udahlah nggak usah dibikinin show-nya gimana. Nah tapi gue mutusin jalan tuh karena gue ngelihat ya itu ngeliat Diki, ngeliat Apip, ngeliat teman-teman yang gue ajak tuh kayak apa ya, Cing, kayak ngasih gue semangat gitu, kayak ayo Pit lanjut.
Akhirnya gue mutusin untuk lanjut. Terus stand up karena masih gerimis sih, karena hujannya deras banget. Terus kan sisa-sisanya biasanya gerimis. Nah gue lanjut karena penonton juga masih ada yang stay kan. Oh, penontonnya juga ada yang stay? Stay. Jadi mereka nggak pulang. Gue nggak tahu nungguin gue apa karena emang masih hujan. Emang masih hujan kali, Pit. Maksudnya dia juga kan nggak bawa payung. Masa di stand up kagak jadi nangis. Padahal udah mau keluar nih air mata. Masa lo mau stand up jangan bawa payung ya. Di tiketnya ada. Tiket berlaku untuk 1 orang. Jangan lupa ditukarkan 2 jam sebelum pertunjukan. Jangan lupa bawa payung. Kagak ada, Pit. Sebenarnya mereka bukan nungguin lo. Bukan. Nungguin reda. Kalau reda dia pulang. Maksudnya dia kan jauh juga jalan ke parkiran. Nyari ojek kan jauh juga hujan-hujan. Jadi sebenarnya dua-duanya mengalami dilema, Pit. Lo kan waktu itu di balik panggung mungkin ya sama teman-teman tuh. Gue lanjut aja jangan. Yang lain juga nguatin lanjut aja. Nah penonton juga lagi dilema tuh. Gue pulang apa kagak? Temennya nguatin. Tar dulu dikit lagi. Iya. Udahlah, ada satu, udahlah, ini keselamatan lo. Jangan lagi nonton stand up kena petir. Gue kepedean dong berarti. Gue pikir penonton nungguin gue. Enggak, Pit. Dia nungguin itu. Sama omongannya sama yang lain. Udahlah, ntar lo kena petir lagi stand up ini masih bisa ada lagi katanya. Aduh nggak jadi tinggi ratingnya dah. Gue juga udah mau tapi kepikiran itu jadinya. Ya juga bener ya, jangan-jangan emang bukan nungguin. Bukan nungguin. Nungguin dia mau pulang. Mau pulang apa enggak? Kan dia mikir nih, aduh gue parkir motornya di situ jauh banget, gue nggak bawa payung gitu. Terus temennya nguatin, ayo udah. Karena kebetulan dia ngajak temennya juga yang terlibat dalam patungan beli tiket lo kan. Aduh, jadi itu gue lanjut pakai payung. Waduh, lebih gede nih. Dia lebih gede pesawatnya. Lebih gede nih. Iya, karena berarti memang dari Halim juga nih. Ini dari Halim. Tapi yang 7 bulan karena buru-buru dia mau USG. Iya. Tapi akhirnya lo jadi lanjut dengan pakai payung. Dan gue lihat itu fotonya. Ada lo lagi stand up pakai payung. Baru-baru ini ada yang posting, lo atau siapa? Apa Andi? Followers gue. Oh. Ada followers gue, terus Andi juga. Andi yang posting menceritakan betapa dedikasi lo yang tinggi buat stand up. Struggle katanya gitu. Iya itu payung dan penonton udah beradaptasi tuh, maksudnya udah sedikit hilang kepanikannya, maksudnya David lanjut berarti gue tetap nonton, tapi ada yang menyesuaikan sih, ada yang agak pindah ke belakang karena kan di belakang tuh ada atapnya, ada kanopinya, ada yang pakai spanduk acara dicopot-copotin terus pada gitu. Begini. Gitu. Tapi nggak ada yang pulang kan? Nggak ada yang nggak pulang. Kayaknya gitu. ada, cuman gue nggak tahu. Kali. Mungkin pas lagi itu WA atau nyebut gue dong sini. Bawain gue payung. Kemana? Saya tuh babakan. Habis ngapain lu? Nonton stand up. Hujan-hujan nonton stand up digituin sama emaknya. Jadi ini dimarahin. Yang gue nggak banyak cerita dari show gue itu. Itu kan gue bikin bareng Paski, Cing ya? Iya. Paski Jakarta waktu itu lagi terlibat di Paski Jakarta. Betul ya? Betul sekali. Benar. Gue ikut audiensi ke Deputi Gubernur, ke Dinas Pariwisata. Itu gue yang majuin konsep ini. Gue sebenarnya nggak tahu gue nekat apa songong, maksudnya ya lu harusnya bikin special show, ngapain heboh-heboh sih dengan digabungin sama Paski gitu kan, harusnya kan ya sendiri-sendiri aja gitu. Makanya memutuskan untuk outdoor.
Nah itu kan rangkaian acara ya Cing, rangkaian acara dari hari apa sampai hari apa, gongnya di special show gue, penutupannya. Sebelum-sebelumnya Cing nggak hujan. Acaranya senior-senior Paski, Pak Jarwo dan kawan-kawan nggak hujan. Pas gue hujan Cing. Udah ditutup belum tuh acaranya? Kan lo penutupan acara. Secara resmi acaranya udah ditutup belum? Belum. Masih ada. Satu babakan masih nunggu ini penutupan acara David kan? Ya, iya orang hujan gimana mau nutup? Nggak sempat kepikiran buat nutup. Iya satu bapak kan gimana gue apa nggak David ya kayak gitu. Itu Cing. Jadi kayak ya Allah kok gua yang bawa konsep, maksudnya gua yang pengen ini kita bisa jalan bareng gitu. Maksudnya ini the first stand up comedian yang mau nyampur sama senior-senior dari Paski nih bikin hajatan bareng gitu. Biar ngeblend kita nih Cing, menghindari gap betul. antara senior dan junior. Itu tahun berapa sih Pit? 2016. 2016 ya. Awal-awalnya terjadi blend memang di tahun-tahun segitu ya. Setelah 4 tahun kayaknya 2011 sampai 2015 itu terlalu bertolak belakang gitu. Ada gap segala macam terlalu jauh gapnya. Nah di situ mulai cair tuh. Maksudnya sedihnya adalah kenapa harus special show gue-nya yang kehujanan gitu. Ya karena lo di satu babakan di outdoor. Sebenarnya kalau hujan juga kalau lo di dalam ini aman-aman aja ya. Aman aja sebenarnya. Iya. Sebelumnya juga ada nobar Jackmania, kagak hujan. Kagak hujan. Itu balasan atas kesalahan-kesalahan. Setuju. Lo merasa ada kesalahan-kesalahan lo? Setuju. Itu kayaknya bayar dosa deh, gue banyak dosa. Kayaknya gue kufur nikmat. Bener. Kufur nikmat itu balasannya macam-macam loh. Tapi bener, gue ngerasa kok kayak apalagi pas habis juara suci ya, gue tuh kayak ya gimana sih Cing, orang yang tadinya nggak punya duit tiba-tiba punya duit. Makanya gue bilang ujian terbesar bagi gue bilang nggak semua manusia, mungkin ini yang gue rasain yang aja lo rasain ya. Ujian terbesar bagi gue tuh bukan miskin, justru kaya. Iya, dikasih nikmat. Karena ujian itu ada yang musibah, ada yang berupa nikmat. Kadang-kadang kalau musibah kita melewatinya dengan mudah. Gue udah kayak udah kelatih bacing kalau mau musibah mah gue. Dari kelas 2 SD, kelas 2 SMP gue ditinggal emak gue. Emak gue sakit ginjal karena gue nggak punya keluarga gue nggak punya duit buat berobat, akhirnya komplikasi sampai ke liver. Nggak ditanganin dengan baik lah penyakit karena biaya. Sampai mempercayakan pada tabib bukan karena kita percaya, karena murah. Ya. Emak gue sampai dalam kondisi yang nggak bisa bergerak gitu. Gue tahu banget dia meninggalnya, dia ngucap apa di terakhirnya itu. Gue maksudnya yang susah-susah model gitu gue udah dari kecil Cing, gue udah ditempa imun gue kuat gitu. Terus mak gue meninggal nggak sampai di situ perkara. Mak gue meninggal berapa tahun kemudian bapak gue memutuskan untuk nikah lagi. Nah itu ditentang sama nyai gue. Sama nenek lo? Sama nenek gue. Bapak gue memutuskan untuk nikah lagi, bapak gue nekat. Akhirnya sama nenek gue ya udah lu pergi dari sini gitu. Tapi cucu gue nih jangan dibawa. Misah gue Cing sama bokap gue. Gimana gue kelas 2 SMP gue udah begitu, gue harus mengimbangi gue. Ya gimana ya? Maksudnya gue nggak bisa memilih. Bokap gue seburuk apapun dia tetap bokap gue. Betul. Iya. Nenek gue juga ya tetap orang tua gue. Gimana sih Cing, orang yang harusnya bisa fokus sekolah tuh gue nggak bisa Cing. Gue itu mikirin gitu, gimana keluarga gue nih bisa nyatu lagi. Di umur yang kecil lah. Lo ngeliat anak kelas 2 SMP sekarang masih kecil kan. Dan Cuman bebannya. Dan gue masih punya adik 2. Gue kan anak pertama. Gue punya adik 2 cewek. Beratnya adalah akhirnya adik gue yang paling bontot waktu itu masih TK dibawa sama bokap gue. Dibawa sama bokap gue, pisah lah. Masih di Tangerang juga sih, tapi lumayan jauh kalau gue harus bolak-balik gitu. Nah, ternyata nggak sampai di situ juga, bertahun-tahun bokap gue nikah.
Gue baru tahu ternyata dia dapat istri yang jahat. Jadi lo sama ibu tiri lo nggak dekat? Nggak. Mungkin awal-awal doang kali. Awal-awal nikah? Iya. Tapi begitu gue tahu, ada satu momen yang bikin gue rasa ini nggak bisa begini. Gue datang ke sana, niatnya mau nengokin adik gue yang paling bontot. Datang ke sana, begitu gue datang sama gue ajak Nyai waktu itu, gue lihat adik gue di bangku nggak bisa jalan, ternyata jatuh. Gue nggak tahu ya namanya anak kecil ya, katanya jatuh cing, kakinya tuh bengkok aja nekuk begini, nggak bisa jalan. Dari situ gue, aduh, pikiran gue kemana-mana dong, maksudnya. Ya coba gue ada gitu, ada untuk adik gue gitu. Coba adik gue nggak dibawa, nggak akan nih kayaknya nih sampai begini gitu. Ya cing, anak kecil di mana seumurannya lagi lari-lari cing, main-main, dia nggak bisa jalan. Kenapa itu? Ya gue nggak tahu, katanya sih jatuh, Terus gue putusin untuk bawa balik. Dengan resiko apapun, gue bilang ribut kayak apa kayak gue bawa balik. Adek gue itu akhirnya udahlah, alhamdulillahnya masih bisa diobatin. Kita kan nggak tahu yang namanya kalau tulang kan, kita takutnya ada salah apa kan sampai nggak bisa jalan. Alhamdulillah sekarang nggak ada bekas apa-apa. Sampai pada saat kejadian itu kita baru kebuka semua tuh, ternyata ibu tiri gue jahat juga ke bokap. Bokap cerita katanya, selama ini bapak tuh ya terpengaruh lah sampai bapak nekat mutusin buat ninggalin kalian semua sama Nyai gitu. Baru kebuka pikirannya untuk akhirnya mereka cerai. Nah mereka cerai itu juga gue pikir berhenti cing masalah cing. Ternyata enggak. Kenapa enggak? Nyai gue kan udah terlanjur benci cing sama bokap. Ini Nyai lo tuh ibunya bokap? Ibunya emak gue. Oh, oke. Mertua berarti, mertua bokap lo. Okay. Udah terlanjur benci cing sama bokap. Udah yang wah, kalau ya tau lah cing, kalau mertua ngomongin mantu dia udah mangkal banget gimana. Nah, ngomongin itunya ke gua yang anaknya cing. Iya. Kan gua ada perasaan, ya Allah gimana nih ya supaya bisa, gua maunya semua akur gitu maksudnya. Ya susah juga maksudnya, dalam posisi yang gimana nih caranya balik bisa bawa bokap gua tinggal sama gua lagi gitu. Di sisi Nyai gue udah mangkal banget gitu sama di bokap, ya karena emang kesalahan bokap juga kan. Ya disitulah yang gue bilang kayaknya sama kesedihan sama apa mah gue udah terlatih lah. Udah dari kecil gue. Ya. Alhamdulillah nih pas stand up gitu, gue bisa angkat derajat keluarga gitu, dan di situ juga omongan gue jadi lebih didengar karena mungkin ya gue udah bisa membuktikan ya ada hasilnya gitu. Jadi kalau dulu mah kan masih yang siapa sih gitu ya. Begitu juara, secara ekonomi juga lo melesat gitu. Tapi nggak diimbangi dengan kedewasaan menerima keberhasilan. Betul, nggak diimbangi dengan rasa bersyukur. Lo pernah merasa apa, Fit? Maksudnya, wah ini bentuk dari kufur lo setelah lo pikir-pikir ya, waktu saat itu mungkin lo nggak merasakan ya. Gue jadi bandel sih. Bandel lo? Bandel? Ya itu kan cerita-cerita yang gue bahas di forum Ayah Nakal. Itu kan bukan sekedar cerita. Itu adalah pengalaman yang lo bagikan. Pengalaman yang gue bagikan, tapi tidak secara langsung gue ngomong itu. Artinya kan itu bungkusan. Tapi mana berani sih gue ngomongin hal yang gak pernah gue lakuin sih. Iya. Di satu sisi lagi image gue komedian yang katanya Betawi yang jaga tradisi segala macem.
Mungkin kayaknya di sini nih gue baru ngaku kalau ya gue kufur nikmat pada saat itu. Gini deh, gue nggak mau buka semua kebandelan gue. Apa kita udah pernah bahas tuh waktu itu, Cing, yang gue bilang dulu tuh kayaknya gue nggak bandel tuh bukan karena gue anak baik, tapi karena gue nggak bisa beli kebandelan itu. Karena bandel mahal harganya sebenarnya. Karena bandel ada harganya. Iya. Kayak gue bisa sombong, gue mah nggak kena tuh narkobaan, gue nggak kena tuh alkoholan. Ya mungkin dulu karena gue nggak bisa beli kali. Gue juga belum tentu, artinya kalau gue dikasih duit, dikasih kemampuan untuk beli, gue belum tentu bisa nahan kali mah gitu. Waktu itu ya. Waktu itu, ya, terbukti begitu gue punya duit, apa aja yang selama ini nggak bisa gue bayar, dibayar. Banyak itu kayak dendam masa kecil gitu. Kayaknya sih sebenarnya gitu. Pengen dulu ngeliat orang-orang gitu, tapi kita nggak punya duit. Begitu udah punya duit, malah ngelakuin apa yang dulu tahu nggak bener ya. Iya. Dan kayaknya juga kayak semacam revenge itu tadi ya, revenge kayak, wah gue dulu udah susahnya kayak apa nih, sekarang waktunya gue menikmati hidup. Kayaknya sih gue salahnya di situ sih, kayak ngerasa, ya itu kalau mau disingkatkan jadi kufur nikmat lah. Nikmati bersyukur itu kan harusnya menempatkan sesuatu sesuai porsinya gitu ya. Lo punya uang ya harusnya ditempatkan untuk sesuatu yang berguna. Begitu lo punya uang lo lakukan untuk hal-hal yang nggak berguna, itulah kufur nikmat. Nah, duit banyak banget emang Fit ya waktu itu ya. Banyak Cing. Gue nggak bisa bilang banget sih kalau sama lu mah nggak ada apa-apa. Bukan ya kan, orang kan apa? Lo banyak banget, bukan gitu. Kagak habis-habis sampai sekarang. Duitnya nggak ada serinya, nggak laku dong. Nggak ada serinya. Enggak, maksudnya kan banyak atau banyak banget kan ya tergantung dari pengalaman kita selama ini. Betul. Pada saat itu lo ngerasa duit lo banyak banget. Banyak banget. Gue nggak pernah bisa kebayang megang duit segitu. Iya. Mau beli apa aja, gue konsumtif banget nih dulu punya duit. Sepatu gue beliin mulu, baju gue beliin mulu. Sampai kagak kepake. Pokoknya hal-hal yang nggak bisa gue beli pada saat miskin tuh gue beli semua. Dan itu masih ada aja tuh duit. Jadilah bandel itu tadi. Iya, orang kerjaan juga ada mulu. Sekali kerja setengah jam paling lama ya Pit. Dapat duitnya juta-jutaan. Puluhan malah. Iya. Dengan kerja berapa menit doang gitu ya. Kaget. Gimana enggak? Kayaknya emang lagi ada di puncak, segala puncak ya. Iya. Perlakuan orang juga udah mulai berubah, Pit. Mulai berubah. Itu juga kadang-kadang bikin kita yang tadinya nggak mau ini, tapi karena orang-orang memperlakukan kita sebagai superstar gitu ya, Pit ya. Di keluarga kek, lo datang ke suatu acara kek, di TV kek, segala macam diperlakukan sebagai superstar. Sedikit demi sedikit menggerogoti kerendahan hati kita ya, Pit. Iya, Cing, kayak ya apalagi entertain, Cing. Iya. Ya kan udah jadi rahasia umum dunia entertain itu dekat dengan apa aja kan. Iya. Kemewahan, keglamoran, hal-hal yang kebarat-baratan. Ya gue nggak bisa bilang semuanya sih, tapi yang lo rasain lah. Yang gue rasain begitu. Ya benar yang lu bilang, gue tuh ngerasa juga akhirnya ini bayaran atas dosa-dosa gue, kesombongan gue. Special show gue dibikin bencana lah istilahnya, kan itu kan bencana dong, itu sesuatu yang nggak gue pengen. Seakan-akan ingin menunjukkan lu pada saat special show justru lu ditunjukkan, Pit, lu nggak spesial amat kali, dikasih hujan aja udah berantakan semua. Betul. Itu ya. Itu yang penonton tahu, yang nggak penonton tahu juga duitnya dari special show itu gue nggak dapat apa-apa. Utang malah. Utang akhirnya. Utang. Gue salah percaya sama orang. Bawa kabur sama uangnya itu. Gue nggak bisa dibilang dibawa kabur sih, Cing. Diumpetin. Kalau ada juga diumpetin. Iya. Gue nggak bisa bilang dibawa kabur, tapi nggak nyampe lah kalau gitu. Nggak nyampe ke gue, malah gue dikejar-kejar vendor setelah itu. Yang harusnya udah kebayar, karena nih orang yang gue percaya nggak bisa dihubungin segala macem.
ya nagihnya kan ke gua yang punya show. Ya baik gimana Cing, udah special show gagal, terpukul segala macem, udahannya basiannya dikejar utang. Nombok berkali-kali berarti. Berkali-kali lipat. Kepuasannya sebuah show yang berhasil nggak dapet. Kadang-kadang itu masih bisa ngobatin nih Pit ya. Kepuasan kita tampil yang bikin kita enak itu bisa menyingkirkan hal-hal yang lain yang nggak menyenangkan. Iya, setidaknya masih ada obat lah. Iya. Ini nggak ada sama sekali obat. Gue mau nyari di apotik mana juga kayaknya nggak nemu obatnya nih. Udah Maya, show berantakan, boncos juga secara ekonomi. Dikejar-kejar utang, diteleponin orang. Gimana nih bang? Iya sebentar ya, saya cariin dulu. Emang lu pakai apa promotor profesional nggak apa organizer? Gue percaya temen. Percaya temen aja. Oke. Percaya temen yang gue percayakan untuk handle project ini. Baru pertama kali lo berhubungan sama orang itu atau pernah? Enggak, ya itu teman lama. Pakai payung. Setelah selesai pakai payung masih harus cari-cari uang untuk ganti. Makanya dari payung beneran sampai gue butuh payung hukum. Ya bagus, gue nggak maksudnya gue nggak dituntut secara hukum gitu, karena kan itu kan di luar perjanjian kan berarti. Iya. Oke lah, akhirnya lo mau bikin yang kedua nih. Yang kedua dengan pengalaman lo yang pertama, apa yang lo jaga sekarang? Yang pasti. Indoor. Tapi tetap pakai pawang hujan. Lo indoor nih, ya. Terus kalau hujan ntar orang nggak berangkat. Iya ya, ntar kalau hujan seharian orang malas berangkat ya. Cing, lu mah tadinya gue gak kepikiran. Iya, lu pawang hujan harusnya. Iya kayaknya ya. Tapi harusnya gue kayaknya itu kali yang punya grup WhatsApp. Yang kalaupun digeser, nggak digeser ke sini gitu. Iya. Dan lo mau bikin Ayah Ikhlas nih. Kalau di spesial solo yang pertama, lo masih bujangan kan? Sekarang lo udah menjadi seorang ayah. Apaan aja yang lo pengen omongin Ayah Ikhlas itu kenapa sih? Lo emang nggak ikhlas tadinya jadi ayah? Bukan. Hah? Sampai Ayah Ikhlas? Hah? Bukan. Gini, waktu itu Panji tadinya mau nama show-nya Rumah Tangga. Rumah Tangga tadinya. Karena ya itu tadi, gimana gue mau menceritakan gue yang tadinya bujangan, terus tiba-tiba menikah. Terus gue menikah pada saat gue lagi, karir gue lagi di tinggi juga tuh, karena lagi suca kan. Gue nikah di tengah suca kan, duit lagi banyak segala macam. Terus ekspektasi pernikahan yang tidak sesuai yang gue harapkan. Kayak maksudnya ya ini kayaknya lumrah terjadi ke semua orang, Cing. Kayak misalkan, kayaknya enak nih nikah, ntar begini. Ternyata nikah tuh ya terutama buat laki-laki itu tuh ya tanggung jawab yang luar biasa besar. Nah itu gimana waktu menikah tuh kayaknya gue nggak terlalu mikirin itu. Pada saat menikah ternyata harus mikirin itu, kagetnya gimana, membangun chemistry dengan bini gue si Mika dari pacaran ke nikah itu kan beda, Cing. Gimana? Beda pasti. Iya, dulu pacaran gini, nikah udah beda dong kita. Gimana saling beradaptasi. Lu sekarang udah istri gue sekarang udah suami lu. Sebenarnya sih gap-gap itu yang mau gue ceritain. Gimana apa namanya dari pernikahan terus punya anak, ngurusin istri hamil sampai punya anak. Itu ada aja tuh cerita-cerita. Gimana ngomongin gimana pandangan orang ke gua yang dipikir artis duitnya banyak gitu segala macem gitu, ternyata berjauh beda dengan apa yang gua alami sebenarnya. Ya gitu-gitu lah, Cing. Iya. Kadang-kadang memang kita kalau memandang lembaga pernikahan itu sejauh resepsi sih, Pit. Sebelum kita ini, gue ya awal-awalnya ya, kita mempersiapkan pernikahan itu berhenti di bagaimana kita nyampe ke resepsi. Betul. Nggak pernah mikirin
Kalau setelah itu harusnya nanti kita begini-begini udah diantisipasi gitu kan. Kita berdua tuh sama calon istri sibuk ngomongin si resepsi akad nikahnya ini. Setelah kesananya banyak hal-hal terjadi yang di luar bayangan ya. Bayangan, prediksi, perencanaan segala. Padahal udah pacaran. Kalau menurut lo apa yang bikin pernikahan langgeng yang lo lakuin? Karena di awal-awal gue yakin banyak bentrokan ya. Apapun yang semesra apapun berpacaran, begitu nikah kayaknya pasti ada yang terkaget-kaget gitu. Umur pernikahan gue kan juga baru 3 ya, maksudnya. 3 kali. Mungkin ini bisa 3 kali. Maunya. Waduh. Gak, maksudnya kan harusnya itu bisa dijawab sama lu sih yang udah bertahun-tahun nikah. Enggak, tapi kan tetap ada. Iya, kalau buat gua sih sekarang nih masih tahap yang dimana pegangan tuh masih sering lepas sih. Maksudnya kayak kendor nih. Maksudnya kendor dalam segi hubungan sama istri ya, entar kayak ribut-ribut masalah apa. Kan jadi kendor pegangan gitu. Jadi kayak pikirannya udah kemana-mana gitu, pikirannya yang aneh-aneh gitu. Kalau sekarang mah ada di tahap gue udah kali-kali kayaknya gue ribut besar sama bini gue. Karena hal yang sepele atau prinsip? Prinsip. Hal yang prinsip. Tapi gue tuh orangnya apa ya, Cing? Gue kalau udah milih gitu, apapun yang terjadi sama gue, ya itu pilihan gue, lo tanggung jawab gitu, gue anggap ini ujian gitu. Menurut gue gini, Bit, kalau ada baru ya permasalahan yang prinsip, baru ada pada saat nikah, emang itu nggak terjadi pada saat pacaran, Bit? Tidak. Nggak terjadi? Buat gue. Ini terlepas dari selingkuh ya. Kalau selingkuh tuh permasalahannya emang udah ini. Cuman kayak terjadi perdebatan tentang pandangan sesuatu kan sebenarnya di pacaran udah bisa ketahuan gitu. Kenapa waktu menikah jadi gede gitu? Ya mungkin karena gua sama istri selama pacaran saling jaim aja kali. Nah, toleransi juga lebih tinggi ya, menerima sikap pasangan ya. Begitu udah ngerasa nikah, apalagi kita laki ya, harusnya gue dong yang didengerin sebagai imam gitu ya. Itu banyak ego-ego yang ego kayak gitu. Sekarang masih suka ribut? Enggak sekarang mah. Dikit dong materi, jadi kalau nggak ribut. Bener emang. Tuh Kang Soleh tuh komennya tuh di Instagram gue, kan gue pernah punya konten itu kan, konten yang suara hati suami itu kan, yang ngomel-ngomel soal istri gitu kan. Kok si Kang Soleh tuh komen gini kok nggak salah. Emang rumah tangga lu kagak bahagia ya? Kok ada terus nih materi ini? Gue nggak tahu kata-katanya, tapi kayaknya yang gue inget itu. Maaf Kang Soleh kalau salah, tapi kayaknya mengarah ke situ. Kayaknya emang rumah tangga lu kayaknya ada aja masalahnya ya kan. Gue bilang kalau nggak ada masalah ya nggak ada materi, bener lu bilang. Iya. Ya kalau gue main sepeda yang jadi permasalahan, keluar rumah yang dulu nggak ada masalah sekarang jadi masalah, harus pulang buru-buru ya kayak gitu. Akhirnya ya kenapa gue mutusin Ayah Ikhlas, kayaknya kalau mau dicari-cari gitu ya hubungannya antara apa yang terjadi sama keluarga gue sama judul show gue adalah ya seberapapun yang gue terima gitu, itu kan gue ngeluarinnya lagi dengan karya gitu. Maksudnya karya yang bisa menghasilkan ujung-ujungnya rezeki buat gue, yang ujung-ujungnya gue pakai juga buat yang hidupin keluarga gitu. Jadi gue ngerasa mungkin di situ kali gue ngerasa ya lu kalau lu nggak gue kasih masalah lu nggak akan punya materi, Pit. Sementara sekarang penghasilan lu ya dari situ, dari materi yang lu buat, dari masalah. Gitu sih, Cing, gue mikirnya. Ya sebenarnya hidup ini ya lucu ya. Kalau hidup lo dah lucu sebenarnya. Lo kalau nggak ada masalah, nggak ada materi, apa yang mau dibikin nih special show-nya? Iya, gitu. benar.
Iya. Jadi nanti di special show ini kira-kira nih orang akan mendapatkan cerita tentang ya premis-premisnya dah. Pokoknya dari cerita dari gue memutuskan menikah, terus apa yang terjadi ketika persiapannya, apa yang terjadi ketika hajatannya, dan apa yang terjadi setelah hajatannya, apa yang terjadi ketika bini hamil, apa yang terjadi ketika anak gue lahir, gitu-gitu deh. Dari awal pernikahan sampai anak lo lahir nih. Sampai anak gue lahir. Apa timelinenya? Dan dibarengi juga apa yang terjadi ketika pandemi, di mana penghasilan kita berkurang jauh drastis gitu. Ada 80% Pit kurangnya penghasilan secara ekonomi. 90 kali. Kan gua tanya sama lu sesusah-susahnya lu gadein BPKB kan? Gua 2 cing gua gadein. Iya. 2. Gua untung enggak karena gua masih nyicil BPKB masih di leasing. Jadi nggak bisa digade ya. Masih licin bener. Masih di leasing. Susah-susahnya gua juga nggak. Gua udah lunas jadi nganggur tuh, ya udahlah sekolah lo aja lu. Iya. Kalau gue ya nggak, alhamdulillah nggak sampai situ gitu. Gue nggak sampai harus gadein BPKB. Aduh. Orang masih di leasing, belum keluar. Iya 90%, waduh, itu terdampak amat sangat. Mau nggak mau atau diakui nggak diakui dalam sebuah hubungan rumah tangga, ekonomi juga sebagai salah satu hal yang paling sering bikin berantem. Betul. Mungkin bukan itunya, bukan nggak punya uangnya, tapi suasana karena lagi nggak punya uang, gampang emosi, hal-hal kecil jadi gampang besar. Nah itu lo merasa banget. Berarti penurunan pendapatan 90%, masalah naik 90%. Premis jadi 100% tuh, premis materi kelucuan jadi naik. Kayaknya semua yang merasakan terdampak ya, termasuk gue juga mungkin merasakan itu. Merasakan betapa emosinya. Kan gini Pit ya, kalau kita biasa punya duit sejumlah 100 misalnya gitu ya. Begitu uang cuman 80, kita udah mulai deg-degan. Padahal masih ada itu uang. Masih ada. Tapi udah terbiasa megang 100 gitu. Begitu turun sedikit langsung deg-degan, emosi juga gampang nih, bini minta mulu ini gitu. Belum sepeda. Belum tuntutan hobi. Tuntutan hobi bapak-bapak komplek emang brengsek batu pada bapak-bapak yang nggak terdampak pandemi penghasilannya. Sepeda gimana sepeda nih? Sepeda kita ngomongin sepeda dulu dah. Jogrok aja dulu di rumah cing. Pertama kali waktu belum terlalu, kita RTV sepeda nggak sih? Belum sepeda. Baru mau beli, baru mau nyari. Udah mau jual loh karena lo mau ganti. Iya, maksudnya iya dari yang biasa ke yang agak. Jadi David nih sebelum orang naik sepeda dia udah punya sepeda. Lo bersepeda memang ya. Nah begitu udah mulai musim sepeda, lo mau ganti karena masuk klub. Ya itu karena masuk pergaulan bapak-bapak yang kalau sepeda kita murah dicengin. Dibilang sepeda gue harga 2 juta cing. Main sama bapak-bapak yang harga sepedanya 10 juta ke atas. Dibilang sepeda hias, sepeda. Cupang kali ya. Ayo semangat sepeda hias. Kalau tekanan batin ya gitu digitu. Emang lo main sepeda lo pakai itu, bannya pakai kertas krep buat pawai. Biasanya kan gitu sepeda hias. Dicengin jadi gitu. Dicengin jadi ya ganti lah yang lebih bagus. Artis masa sepedanya sepeda hias. Iya benar. Gitu. Lo kena tuh dalam hati kena masih. Psikis ya kena. Kena kayak gitu. Masih kena lo yang gitu. Masih kena gue. Sebenarnya gue nggak begitu banget gitu. Men bini gue tuh termasuk yang mana sih lo artis masa beli sepedanya yang begini gitu. Justru bini gue juga kompor untuk gue beli sepeda yang agak lebih mahal. Akhirnya beli dah. Jadi tuh sepeda lo MTB ya.
MTB itu MTB itu mountain bike. Ya, baik. Pakai dah ke gunung. Keterima dah nih. Puncak, iya keterima. Di dalam sebuah komunitas. Udah enak lah. Pakai main ke puncak. Ya. Terus tiba-tiba musim hujan. Nggak berangkat tuh kan. Ditambah terakhir tuh gue pakai nggak ke gunung tapi ke jalan biasa, itu bannya bocor 3 kali. Nah, dari situ gue udah males nambel tuh. Udah ngejogrok aja gue tunggingin aja di rumah tuh. Gue balikin gitu di rumah. Nah, pahitnya adalah nih bapak-bapak pindah dari MTB ke road bike. Road bike tuh yang betul, yang sepeda aspal lah istilahnya. Yang dimana harganya itu ya kalau ngomongin soal harga, MTB juga ada yang mahal gitu. Tapi kalau road bike tuh kita beli yang murah tuh kelihatan banget. Kalau MTB tuh masih bisa disamar-samarin sih. Yeah. Masih bisa kita ganti stiker atau kita cat gitu ya. Kalau road bike ketahuan, Cing. Akhirnya lo memutuskan beli road bike? Tidak. Karena nggak punya duit. Lo nggak di-kick dari grup? Enggak. Orang gue yang bikin grupnya. Tapi dia masih bikin grup yang nggak ada lo nyepit. Apaan? Masih MTB gitu. Akhirnya udah lo nggak bersepeda sama sekali nih sekarang? Enggak, belum bersepeda lagi gue. Belum ada rezeki lagi buat beli road bike. Ya udah. Ya, sekarang sih lo lebih nerima ya di hidup ini ya? Jalan nggak usah kayak waktu-waktu habis juara ski. Lebih nerima maksudnya? Iya, nerima nyantai aja dah gitu. Udah kebiasaan musibah. Tapi jangan-jangan ini lagi dicoba, ntar lo banyak duit begitu lagi. Iya ya. Iya. Ya mudah-mudahan gue bisa belajar sih, Cing. Bisa belajar dari ini sebelumnya. Kan jadi kufur gitu. Jadi lo lebih baik menerima keadaan yang kayak gini apa? Ya udah deh, gue kasih rezeki yang banyak lagi, gue nggak bakal kufur gitu. Lo berjanji seperti itu apa enggak? Gue nggak ada janji sih, tapi gue nggak ada janji. Gue takut salah lagi, takut ketutup lagi mata gue. Tapi gue lebih ke yang sekarang. Dulu tuh gue punya duit, banyak duit, itu konsumtif gue. Beli ini. Tapi sekarang kayaknya gue udah bisa ngukur kalau gue punya duit. Apalagi sekarang kan udah ada istri sama anak. Jadi kayaknya prioritas gue tuh akan berubah gitu. Ya nabung buat pendidikan anak, nabung buat kesehatan masa depan segala macam. Kayaknya kalau ya ini kan ngomongin kalau kan belum datang nih. Kalau datang rezekinya insya Allah lah gue bisa lebih bijak dalam memilih sepeda. Jangan terlalu road bike banget. Golf juga ya? Golf, Cing. Lagu-laguan lo, Pit. Itu juga di-invite sama grup bapak-bapak juga, kata gua. Nah, gua tuh kan di komplek, posisi gua tuh di RT ini, Cing, kepemudaan. Jadi ngurusin hobi-hobi olahraga, bapak-bapak kalau mau bikin kegiatan izinnya ke gue, Pak David, nih kita mau bikin grup baru lagi nih, apa Pak? Golep, kata gue. Silakan Pak, bikin aja. Lo ikut? Ya saya mantau aja dulu Pak, mantau. Tapi sesekali juga emang ikut main juga. Sticknya? Sticknya? Minjem aja gue. Masih beli minjem mahal. Kan? Iya. Ntar digituin lagi, artis stick minjem. Waduh. Pit, itu olahraga mahal gak sih, Pit? Gue sampai sekarang anggap golf itu olahraga mahal. Mahal. Sticknya mahal, Cing. Sticknya mahal. Apalagi ya gengsi ujung-ujungnya karena kita ke lapangan ketemu orang-orang mewah berduit gitu. Jadi kalau pakai stick yang harganya murah ya malu gitu sih. Ya sebenarnya olahraga tuh relatif mahalnya tuh karena kita gengsi sih. Hampir semua olahraga ya? Maksudnya hampir semua kegiatan lah ya? Apapun itu yang mahal itu adalah gengsinya. Kalau bola sih enggak lah. Kalau bola kan... Sepatu? Ya, tapi harga sepatu bola kan enggak mahal-mahal juga, Cing. Maksudnya masih keukur lah. Gapnya nggak terlalu jauh antara sepatu yang murah dan yang mahal tuh gapnya nggak terlalu jauh. Paling 2 jutaan gapnya. Kalau kayak golf, sepeda itu. Jersey bola juga mahal kan? Enggak. Ya pun ada mahalnya ya gapnya juga nggak terlalu jauh.
Ya kalau bola mah kita bawa bola satu kita mainin sampai kelar, Cing. Golep mah kan kalau kita driving nih 100 bola 150.000. 100 bola. Dapat 100 bola. Beda lapangan sih, tapi yang gue pernah ya segitu 150.000 tuh dapat 100 bola buat kita pukul. Cenggo satu. Iya, kalau Satu bolanya habis ya refill lagi. Cenggo buat kita pukul. Orang mah kan ngeluarin duit kita dapat ya. Ini ngeluarin duit kita buang. Malah kadang kita mukulnya datonya di situ juga. Kita ambil lagi tuh kadang, Cing. Wah, lumayan nih Cenggo. Gak boleh. Balikin lagi. Ada yang lihat, itu udah kepukul. Cenggonya udah habis. Untungnya nggak ada yang begitu. Jadi kalau masih cuma 2 meter, celingak-celinguk, ambil lagi. Asal nggak ada yang lihat. Iya. Karena itu kan malu. kalau yang di Instagram kan kalau kita lihat tuh pada kepukul aja. Iya, semua. jauh-jauh kan. Iya. Itu susah ya, Pit ya? Hah? Susah ya, mukul yang sampai kayak begitu. Susah, Cing. Ya buat yang baru belajar kayak gue mah susah itu. Karena harus tenaga sama gerakan tuh harus presisi. Maksudnya harus pas gitu. Cara megang sticknya juga kudu pas, ayunannya kudu pas gitu. Itu yang di atas yang kiri ya, Pit ya? Iya. Yang atas yang kiri malah ya? Yang gerakin yang kanan kan? Iya, Ya tergantung ini kita berarti posisi kalau kita kidal yang kiri yang di bawah. Iya. Gitu. Oh. Kiri. Gimana? Gimana ya? Kok gue lupa sih, Cing. Yang kiri yang... Enggak. Iya, benar. Kanan di bawah kan? Yang tenaga kita kan? Si kiri buat... Sorry, kiri di bawah, Cing. Gak enak dong, Pit. Coba lu ada stick golf kagak? Gak ada. Gue jadi kagok nih kagak pegang. Kita lihat dulu ya. Pakai gini. Kita lihat ya. Aduh. Gue jadi kagok yang mana duluan ya? Kiri ya? Bisa lihat, lihat. Oh iya, Google. Ketik apa, Cing? Pegang stick golf ya. Iya. Pegang tangan. Pegang tanganku. Stick golf. Cara memegang stick golf tuh ada tuh. Kanan bawah. Iya. Kanan bawah. Gitu. Nah. Iya, kanan bawah. Enggak, ini sih sebenarnya gue pengen mamerinannya doang, Pit. Enggak mamer TV-nya. Ya kiri atas. Gitu. Bener yang kiri. Ngayun gini. Belum lagi pas udah gitu kita dorongan badannya gimana. Anjay. Posisi kaki. Nih. Karena bukan sekedar dipukul, Cing, didorong. Oh, didorong. Maksudnya Gitu. dorong Jadi tuh diayun. diayun. Kalau pukul kan tek gitu kan. Ini diayun, ayunan. Gue nggak bisa kayak gue itu. Badan kita ngikut gerak gitu buat powernya. Kayak set. Ini badan kita gerak. Iya, kalau di foto keren banget itu, Pit. Sebagai sebuah objek foto gitu. Iya, gitu, emang. Kakinya gitu, gading yang gue lihat. Gading mah apaan aja jago yang dia. Jago kayaknya dia mau. Yang dia tekuni itu dia langsung jago gitu si Gading ya. Bisa begitu orang gue bingung. Kalau kayak Gading, kayak Andika, dia kan mainnya udah turun ke lapangan tuh. Yang 18 hole ya, gitu. udah turun istilahnya ya, udah turun ke lapangan. Kalau gue kan masih yang level-level driving, yang belajar mukul dulu. Gitu. Itu kan nggak ada lobang kan di sono? Nggak ada. Yang harus Jauh-jauhan doang. Ada 50 meter, 100 meter. Kayak main dampu dong. Iya. Hah? Jauh-jauhan. Jauh-jauhan doang. Gitu ya. Kadang tekanan batin tuh kalau sebelah kita cewek gitu, terus jago. Kayak kita mukul tuh nunggu dia meleng dulu. Dia lagi meleng, lagi minum baru kita mukul tuh. Takut dilihatin. Takut dilihatin. Mana kalau buncit kelihatan banget dari Kelihatan samping. banget. Gini aja gue. Malah kadang gue kan itu main lama, ngerokoknya yang lama, Cing. Sekali main bisa berapa itu? Berapa jam? Ya emang sih kadang ketika udah main sih jadi cepet karena kita tuh adrenalinnya kayak gagal nih, harus berhasil. Jadi bola habisnya cepet.
Oh. Nah sebenarnya kalau emang udah jago mah kan nyantai aja, habis pukul jauh, sebat gitu, terus lanjut lagi. Oh itu dihitungnya nyawa? Nyanya per bola, nggak per jam. Oh, pego sekali 100 itu yang Iya, disewa, itu bayar sewa itu sekaligus. Iya. Oh, stick harus bawa sendiri, Stick bawa sendiri. Kalau nggak bawa ya ada penyewaan sih. Oh, kayak biliar juga berarti. Betul. Kalau biliar kan gratis ya. Iya. Oh, gitu. Sama air lah, minum kita. Mahal Pego juga gocap tuh air. 200 berarti. Ya sekali main ya 300 lah sama minum ya. Minum. Berdua bini 600. Kalau bini Orang sih kita gak bayar. Iya. Oh, pego tuh 100 bola itu boleh dipakai oleh 2 orang? boleh. Oh. Kalau kita datang berdua nih, kalau lagi sepi ya, dan Iya. misalkan kalau lagi rame sih kayaknya cuman dikasih 1 port gitu untuk 150 bola. Tapi pernah gue waktu itu sama mertua gue, kita pakai 2 port gitu, jadi dia 100, gue 100. Punya gue udah habis gitu, gue nggak pesen lagi, gue minta bola bisa. Mertua mainannya golep. Kacau emang David dah. Oke, kita balik lagi ke Ayah Ikhlas. Info pembeliannya kapan nih, Pit? Nah ini, jadi tiket tuh mulai dijual tanggal 1 Maret. 1 Maret. 1 Maret. Iya, 1 Maret itu lewat loket.com. Oh, bukan Comika? Bukan, Comika tuh tidak ada penjualan. Tidak ada penjualan? Oke. Ah, ini dia. Jadi tiket mulai 1 Maret tuh ada di di loket.com. Itu gue bikin 2 kategori tiket. Itu ada ikhlas banget. Ini buat yang nonton langsung ya. Itu 250.000 untuk yang periode 1 Maret sampai 20 Maret. Terus ada periode ikhlas aja itu 350.000 dari 20 Maret sampai 2 April. Oh, jadi perbedaannya tanggal, bukan perbedaan nanti di venue. Jatah duduknya. Bukan. Bukan. Jadi Jatah kalau duduk mah lu bisa milih aja. Iya. Oke. Nah, terus tiket dijual mulai 1 Maret jam 12 di loket.com. Nah, itu untuk yang nonton langsung. Dan kuota nonton langsung nih karena mengikuti protokol kesehatan dan anjuran pemerintah, gue juga berizin resmi juga, itu 25% dari kapasitas. Jadi kapasitas gedungnya tuh sekitar 400. Itu gue berani di angka 100 orang yang datang langsung. 100 orang. Wih, dengan berarti catatan social distancing itu ya tadi. Iya. Nah, terus untuk streaming, ini buat teman-teman yang di luar kota nih dan nggak yakin dengan kesehatannya, mungkin takut gitu ya kan, datang langsung boleh nonton streaming. Gue jual 2 kategori juga, itu periode ikhlas banget itu 125.000, periode ikhlas aja itu 150.000. Itu bisa streaming dari comikacomedy.club. Itu kayak acara-acara Panji sebelumnya lah yang live, bisa nonton live, itu live juga bukan taping. Cuman lu nggak datang. Berbarengan jadinya. Berbarengan. Apa yang terjadi di panggung dilihat di streaming ini? Iya, dilihat di streaming ini. Oh, iya. Nah, itu sih nggak ada kuotanya tuh, kalau streaming mungkin bisa sebanyak-banyaknya sih. Gitu, sampai berapa jam loh rencana materi yang lo siapkan? Kayaknya sih sekitar 2 jam. Plus opener ya, plus opener. Mungkin gue 1,5 jam lebih dikit lah. Cuma kan gue nggak tahu, biasanya kan stand up tuh apa yang kita rencanakan kan kadang suka molor karena kita dapat on the spot gitu di atas panggung gitu. 1,5 jam, 250.000 yang ikhlas banget, yang sekaligus yang langsung nonton ke sana, atau 300.000 ya, Pit? 350.000. 350.000 yang ikhlas aja untuk yang nonton ke venue. Kalau yang ingin nonton melalui streaming, ada juga periode ikhlas bangetnya sama. 125.000. Sama tapi tanggalnya ya. Sama 125.000. Nanti periode ikhlas itu. Dan ikhlas aja 150.000. 150.000, tidak terbatas. Jadi kalau lo pengen nonton langsung, mendingan buru-buru, nanti tanggal 1 Maret ya. Sebentar lagi sudah dibuka, jadi jadi begitu 100 sudah di-close kan, Pit? Iya, kalau yang nonton langsung. Nah, yang nonton langsung begitu. Jadi secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya. Nah, kalau yang streaming ini bisa juga beli di comikacomedy.club. Di comikacomedy.club. Iya, ntar kita insert ini ya.
Ya itu untuk yang khusus untuk yang streaming ya. Kalau untuk yang nonton langsung itu di loket.com. Di loket.com. Dan gue nggak ada penjualan OTS karena pandemi lah gitu. Terus nanti 100 pembeli tiket streaming pertama akan dapat akses di virtual Comika Lounge. Jadi semacam meet and greet setelah showcing, ngobrol bareng gue gitu via Zoom. Untuk 100 pembeli pertama. Opener udah ada, Pit? Si Yuda Brajamusti. Satu doang? Satu aja. Yuda Brajamusti mesti ngapain? Nah, yang itu. Iya. Itu lucu banget itu kalau marah-marah ya. Dapat banget ya dia yang jadi AA Yuda itu. Ngedumel segala macam. Ngedumel. Iya. Karena warnanya sama, dia kan Betawi juga tuh, condet lagi. Iya. Oh di Condet. Oh iya, bukan di Tanjung. Oh, dan pada tanggal gua show ini dia baru aja menikah. Oh. Jadi dia ada dia rencana nikah Maret. Iya. Jadi pada tanggal show gua 3 April itu tuh posisi dia pengantin baru. Jadi kan pasti punya cerita soal malam pertama. Malam pertama. Atau malam nerusin. Itu yang lu bilang ke gue. Iya, kok tahu kata gue. Oke David, thank you udah datang kemari. Mudah-mudahan show-nya berhasil. Karena gue yakin ini udah persiapan segala sesuatunya dengan maksimal. Mengingat pengalaman yang pertama, pasti ini jadi ajang pembuktian atau ajang balas dendam David buat bikin show yang bener-bener pecah lah kalau di stand up comedy. Ya. Mudah-mudahan ikhlas mendapatkan semuanya. Amin. Ya, kalau masih nunggu ada nangis-nangis di sini tadi agak ini ya kurang mancingnya, Ci. Iya, karena gue udah mulai tadi udah bawa itu. Tiba-tiba gue mau ketawa mulu, perasaan gue pengen apaan gitu. Gue nungguin apaan gitu. Takut ini. Makanya gue kalau lagi di Indosiar tuh, kalau Irfan nangis-nangis, gue pasti ada tempat lain itu. Iya, karena lo kuat tawa pasti. Pengen nih, iya ada ini nih gitu, pengen banget. Kepikiran aja lucu, celah lucunya ya. Iya. Oke David, thank you ya. Thank you Cing Abdel. Berkat terus hidupnya, salam buat Mika sama anak lo juga ya. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.